Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Senang sekali program Pesantren Ramadan kembali hadir untuk menyajikan informasi-informasi seputar kegiatan para santri-santri Pesantren Muhammadiyah. Kali ini informasi apa saja ya yang ada di Pesantren Ramadan? Yuk kita simak informasi pertama berikut ini. Kegiatan ini berlangsung selama 11 hari dimulai pada tanggal 18 Maret sampai 28 Maret 2024. Kegiatan daurah ini dilaksanakan di dua tempat, Masjid Al-Kautsar untuk santri laki-laki dan santri perempuan di Musola Al-Kautsar. Daurah Al-Quran dibuka langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Kautsar Dafri Harweli. Kegiatan daurah Al-Quran ini diikuti oleh seluruh santri Mas Al-Kautsar kelas 12 dengan pencapaian 10 juz hafalan. Kegiatan daurah Al-Quran ini dilaksanakan di tahun 1445 Hijriah, merupakan angkatan daurah Al-Quran yang ketiga. Dalam sambutannya, pimpinan Pondok Pesantren Dafri Harweli mengatakan, Ramadan ini memberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan lagi. Dan diharapkan pada santri dan santriwati melaksanakan kegiatan daurah Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustaz ucapkan kepada anak-anak Ustaz peserta daurah tahfiz angkatan ketiga PPM Al-Kautsar Muhammadiyah Sarilama Harau. Daurah pada kali ini kita adakan pada tanggal 18 sampai tanggal 28 Maret 2024, yaitu selama 11 hari dengan tema selangkah lebih maju bersama Al-Quran. Harapan Ustadz, dengan adanya daurah ini, mudah-mudahan antum mencapai target. Semua hafalannya mungkin semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhafiz Daurah Tahfiz Angkatan Ketiga Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Sarila Makmur Diono mengucapkan selamat berjuang kepada seluruh peserta Daurah Al-Quran Ponpes Al-Kautsar Muhammadiyah Sarilama Angkatan Ketiga. Raffi Ustika memberitakan dari Sarilama, Sumatera Barat. Dari Sarilamak, Sumatera Barat, kita geser ke Sulawesi Selatan untuk melihat proses peletakan batu pertama Gombara Center di Kompleks Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Gombara, Makassar. Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Gombara Makassar merupakan pesantren unggulan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan dengan tahfiz, Quran, dan bahasa asing, serta pembinaan kepemimpinan yang mumpuni. Perkembangan pesantren yang menggembirakan mendorong konsorsium mudir pesantren untuk menghadirkan gedung yang representatif. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Ambo AC mengawali peletakan batu pertama. Menyusul kemudian Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Najmuddin H. Abdul Safa, Wakil Ketua PWM Sulsel Mustari Bosra, Mudir Pesantren Darul Arkom Muhammad Syaiful Saleh, Sekretaris PWM Sulsel Abdul Rahim Nanda, Bendahara PWM Sulsel Husain Abdul Rahman, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sulsel Mahmuda, dan Direktur Pesantren Ummul Mukminin Aisyah Sulawesi Selatan Masriwati, dan Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unismu Makassar Syarifuddin Wahid. Gedung Gombara Center ini sendiri diupayakan selesai 9 bulan ke depan. Ketua Konsorsium Direktur Pesantren Darul Arkom Muhammad Syaiful Saleh didampingi oleh konsorsium lainnya, yakni Lukman Abdul Samad dan Ali Bakri, serta Wakil Mudir menyampaikan komitmennya untuk terbangunnya gedung Gombara Center tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ini konsorsium di Pondok Pesantren Darul Arkom Gombara beserta Wakil Direktur 2 dan Wakil Direktur 3.
ini berkomitmen untuk terbangunnya gedung yang baru saja diletakkan batu pertama, yang insya Allah 6 lantai dengan biaya kurang lebih 7-8 miliar. Diminta nanti partisipasi dari seluruh warga Muhammadiyah dan warga Pondok Pesantren. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Abu Asem menyampaikan rasa syukurnya sekaligus mengajak warga Muhammadiyah dan umat muslim pada umumnya untuk beramal jariah untuk pembangunan Gombara Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah wilayah Gombara, Sulawesi Selatan telah melakukan peletakan batu pertama untuk gedung yang berada di depan, yang kita rencanakan berlantai 6 insya Allah, dan memiliki sayap, kemudian aula, di situ juga ada nanti marnya. Kita berharap bahwa gedung ini bisa menjadi lapangan kesempatan untuk beramal jariah, sehingga kita berharap kepada seluruh warga Perserikatan Muhammadiyah dan seluruh umat muslim yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan ini dalam rangka kemajuan gerakan pencerahan dan pencerdasan di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam Gombara wilayah Sulawesi Selatan. Insya Allah, dan mulai pada hari ini insya Allah gerakan pembangunan ini akan dilaksanakan. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa kita resmikan atas dukungan kita semua. Pada kesempatan ini dilaksanakan pula penandatanganan kesepahaman bersama atau MOU antara PWM Sulawesi Selatan dengan MUI Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan Expo Ekonomi bulan Juli mendatang. Umar Sadik, Badarudin, Muhammad Fajrin memberitakan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita ke Padang Panjang, Sumatera Barat untuk melihat pembekalan ilmu falak bagi santri kelas 12 di Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah. Berikut informasinya. Bertempat di Aula Buya Hamka Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah, sebanyak 92 santri kelas 12 Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang mengikuti pembekalan ilmu falak bersama Wakil Ketua PWM Sumatera Barat yang juga anggota Badan Hisab dan Ruqyat Kementerian Agama Sumatera Barat, Firdaus, pada Sabtu 16 Maret 2024 lalu. Ilmu falak merupakan ilmu yang mempelajari pergerakan benda langit sehingga dapat diketahui waktu sholat Idul Fitri dan arah kiblat. Sejak awal perkembangannya di Indonesia, ilmu falak tidak dapat dipisahkan dari dunia pesantren. Para ulama terdahulu mempelajari ilmu falak dari guru-guru mereka, baik di dalam maupun di luar negeri, lalu mengajarkannya kepada santri-santrinya. Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang merupakan pondok pesantren pertama di Sumatera Barat yang menerapkan ilmu falak dan pernah menjadi takhasus falakiyah di pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Di antara guru yang pernah mengajarkan ilmu falak di Kauman Muhammadiyah Padang Panjang adalah almarhum Buya Harun El-Ma'ani pada era tahun 1950-an sampai tahun 1980-an dan juga Buya Joni Nasri era tahun 2000-an. Pada tahun 2022 lalu, pesantren Kauman menggelar pelatihan dasar ilmu falak atau hisab untuk meningkatkan wawasan guru dan santri, serta studi banding guru ke Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2021. Salah seorang santri pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, Adib, menilai kegiatan itu sangat bermanfaat dan berharap kedepannya materi itu tetap ada di pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Pesan saya bagi
para pelajar semua mempelajari ilmu falak ini merupakan suatu hal yang berguna. Apalagi ketika di zaman sekarang banyaknya perbedaan-perbedaan yang terjadi, apalagi di antara berbagai organisasi Islam dan juga pemerintah. Dan juga pesannya yang ingin saya sampaikan bahwa program mempelajari ilmu falak ini mungkin dapat dipertahankan dan juga mungkin dapat dikembangkan untuk waktu ke depannya. Kegiatan pembekalan ilmu falak itu merupakan rangkaian dari kegiatan Kauman Super Camp yang dilaksanakan dari tanggal 9 Maret hingga 28 Maret 2024 mendatang. Sebagian dari santri tidak ikut pembekalan ilmu falak karena sedang mengikuti daurah tahfiz di berbagai tempat di Sumatera Barat seperti di Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pesisir Selatan, dan juga Agam. Kori, salah seorang santri yang ikut daurah tahfiz, berharap hafalan tahfiznya bertambah dan menjadi pribadi yang soleh-soleha. Jadi di sini kami sedang ada program KISC, yaitu Kauman International Super Camp. Yang programnya itu untuk spesial bulan Ramadan untuk bulan kali ini. Di dalam program tersebut ada di pagi-pagi kami sholat syuruk, terus kami murojaah, tilawah, dan tadarus di setiap paginya. Dan harapan untuk program KISC ini semoga kami bisa menjadi lebih baik dari yang kemarin. Untuk di bulan ini juga hafalan kami lebih bertambah dan kami juga bisa menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Zainal Abidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Pesantren Ramadan ya pemirsa. Kembali lagi di Pesantren Ramadan. Kalau tadi sudah melihat berita dan informasi dari pesantren-pesantren Muhammadiyah, kali ini kita punya video profil santri dari Ponpes Modern Muhammadiyah Paciran bernama Agung Permana. Agung merupakan santri yang jauh-jauh datang dari Ambon, Maluku untuk meraih prestasinya di Pondok Pesantren Muhammadiyah satu ini. Yuk kita simak video profilnya. Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Paciran merupakan pondok pesantren Muhammadiyah yang berdiri sejak tahun 1983. Berada di Desa Paciran, tepatnya di pesisir utara Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Sebuah lembaga pendidikan Muhammadiyah yang usianya melewati 4 dasawarsa ini telah melahirkan banyak kader Muhammadiyah serta alumni-alumni yang tersebar di seluruh penjuru. Hingga saat ini, banyak santri yang datang menimba ilmu ke pondok pesantren modern. Mereka datang sebagai santri berasal dari Paciran dan sekitarnya. Bahkan dari luar Jawa seperti Kalimantan, NTT, Flores, Sulawesi, Maluku, Madura, Sumatera, Jakarta, dan lain-lain. Salah satu santri yang paling jauh saat ini adalah Agung Permana. Siswa yang kini duduk di kelas 12 Madrasah Aliyah Muhammadiyah 02 Pondok Modern Paciran ini berasal dari Ambon, Maluku. Putra sematawayang dari pasangan Nasruddin Mahulau dan Waode Isa ini lahir di Buton, Sulawesi Tenggara 14 Juli 2007. Menjadi putra seorang petani cengkeh dan pala tak menyurutkan semangat Agung untuk menuntut ilmu hingga ke Pulau Jawa. Perjalanan laut selama 4 hari pun ia tempuh.
Inilah sosok Agung Permana. Kali tahu pondok modern itu ya dari kepala sekolah saya ya Pak Ali Maman. Itu juga soalnya alumni pondok modern. Jadi suatu keberuntungan lah bisa masuk di modern soalnya dengan lingkungan yang bagus, dengan tempatnya juga yang bersih dan lingkungannya juga yang mendukung di samping di samping kampung. Saya juga merasa bahagia bisa sekolah di sini. Saya datang di sini menjadi siswa kelas 1 Manda dan juga sempat mengikuti organisasi IPM dan juga HW. Aktivitas organisasi saya itu bisa dibilang ya cukup padat karena berbenturan juga dengan organisasi pondok. Saya mempunyai kebiasaan lari itu jujur itu baru di pondok ini, baru di Jawa Timur ini, baru di Lamongan ini, baru di Paciran ini. Karena apa? Saya di Ambon itu saya nggak pernah yang namanya lari itu saya nggak pernah. Tapi kalau memang lari-lari biasa, lari-lari kejar-kejaran itu memang sangat sering di Ambon. Tapi kalau untuk kebiasaan lari-lari jogging, nah itu baru di sini. Pahamin satu guru di Mamre itu tertarik sama saya dan Bung, nanti kalau ada lomba kamu ikut aja. Ya gitu, makanya saya tertarik. Kok saya diajak itu lomba itu? Makanya saya itu dari situ lebih termotivasi untuk latihan. Tinggal di asrama sendiri, ditinggal semua temannya mudik saat liburan adalah hal yang biasa ia rasakan. Pada saat kangen rumah atau kangen dengan orang tua itu saya mempunyai cara-cara tersendiri karena memang suka iri juga lihat anak-anak yang kunjungan, lihat anak-anak yang orang tuanya datang. Dan biasanya saya itu malam-malam itu kalau ingat rumah itu ya duduk di kamar cuman ya nangis gitu aja, dan untuk menghadapi rasa kangen saya itu biasanya tidur supaya tidak terlalu membebani pikiran karena ya udahlah ibu kita juga kan ingin kita berubah menjadi lebih baik untuk dengan cara memondokkan kita. Jadi kita ya harus membanggakan kedua orang tua kita. Jadi kita nggak boleh sedih gitu karena ini memang jalan yang sudah kita ambil. Jadi kita harus berjuang untuk membanggakan kedua orang tua kita. Jangan kita mengecewakannya karena kita sudah dikirim jauh-jauh dari Ambon. Kita di sini kita malah bermain. Jadi saya berpikir kayak gitu. Makanya saya itu biasanya kalau kangen orang tua, kangen rumah itu biasanya nangis tapi saya selingkuh dengan tidur. Karena apa? Saya nangis juga ya nggak ada gunanya juga. Soalnya kalau saya nangis, orang tua saya di sana juga ya pasti kangen dengan saya. Jadi apa yang harus saya lakukan agar bisa membanggakan mereka, agar bisa menghadapi kesedihan itu. Jadi saya harus pikir, saya harus berusaha, saya harus termotivasi, saya harus bisa membanggakan kedua orang tua saya biar saya dikirimkan di pondok ini tidak sia-sia, supaya tidak balik ke Ambon nanti itu saya bisa contohnya berdakwah, contohnya bisa mengimami, contohnya bisa adzan, masih banyak lagi bisa mengajarkan anak-anak kecil ngaji dan berguna untuk masyarakat banyak nanti. Sukanya itu ya memang karena di sini mendapatkan hal-hal yang baru, contohnya teman, ya bahasa gitu. Saya di sini pertama kali ke sini itu sangat senang, sangat suka karena saya melihat anak-anak di sini ya mukanya itu kayak macam gimana ya? Beda sama orang-orang Ambon. Kalau orang-orang Ambon kan mukanya memang sudah tertanam kayak macam kejam gitu ya. Tapi saya di sini tuh pas saya datang ke sini tuh aku suka lihat anak-anak mukanya orang-orang Jawa itu terlihat polos, terlihat macam lugu gitu, baik banget. Jadi saya macam suka banget. Saya di pondok ini belajar sangat banyak ilmu, contohnya dari Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Tafsir Jalalain, Nahwu Shorof. Itu sangat banyak sekali. Saya juga bisa dibilang kadang-kadang nggak masuk dalam pelajaran tersebut. Tapi kalau saya nggak masuk itu guru-guru saya itu sering nyariin. Saya itu dipanggil, kamu itu nggak boleh
sering-sering nggak masuk. Kamu itu harapan satu-satunya di Ambon nanti. Kalau kamu nggak masuk, siapa yang mau lanjutin di Ambon? Siapa yang mau berdakwah di Ambon? Jadi nggak boleh, kamu harus masuk terus. Kalau nggak nanti ilmunya itu nggak kamu ambil, nanti di Ambon itu mau jadi apa kalau kamu nggak bisa berdakwah di sana? So itu sering kayak gituin. Guru-guru di sini itu sangat asik. Karena apa? Mereka itu mengajar, mereka itu metode mengajarnya tidak langsung merekap semuanya langsung tentang pelajaran. Pasti ya ada bercanda-bercandanya, ada ya cerita-ceritanya. Jadi saya itu merasa macam sangat tertarik, sangat asik lah dengan pelajaran-pelajaran di pondok itu dan di sekolah itu. Karena tidak membosankan, tidak bisa bikin kita stres gitu. Soalnya kan rata-rata kalau pelajaran sangat ditumpuk itu otak kita itu bisa panas kan. Tapi di pondok modern enggak. Karena memang guru-gurunya metode pembelajarannya itu sangat asik. Jadi kan materi, tetapi tidak full materi. Kita itu pasti nanti ada di bercanda-bercandanya, ada pada saat main-mainnya, ada game-gamenya, banyak sekali. Itulah metode pembelajaran di pondok modern yang bikin saya tidak bosan, yang bikin saya betah di sini. Ya itu karena itu. Kenapa saya memilih jurusan IPA? Karena dulu saya berpikir di Ambon itu kan IPS saya itu yang paling tinggi dari yang lain, dari anak-anak Ambon yang lain. Soalnya jadi saya mikir, masa iya datang ke tempat baru tidak mau mencoba sesuatu yang baru. Makanya saya memilih IPA karena mungkin bisa beradaptasi. Dan saya pelajaran IPA yang paling saya sukai yakni kimia. Kelulusan Agung tinggal menghitung hari. Teman-teman pesantren, para asatidz-asatidzah, serta semua yang ada di lingkungan sekolah pasti akan merindukan sosok yang murah senyum dan pandai bergaul ini. Dan juga bisa berguna untuk masyarakat di Ambon nanti. Perjuangan Agung belum selesai. Teruslah berlayar, arungi samudra ilmu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Pesantren Ramadan ya. Kembali lagi di Pesantren Ramadan. Tidak terasa kita sudah hampir di akhir acara. Sebelum undur diri, kita simak yuk vokal dari para santri Darul Arkom Patean yang merdu ini. Video ini juga menjadi penutup Pesantren Ramadan kali ini. Tetap saksikan terus Pesantren Ramadan hanya di TVmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.